Bapak Ibu datang ke sini sudah tanya ke Kementerian Keuangan kemarin, Dirjen Anggaran Negara itu. Saya tanya, Bapak sanggup nggak kita membayar atau menggaji mereka kalau mereka semua diangkat jadi pegawai negeri? Jawabannya apa Bapak Ibu? Jawabannya, jika negara membutuhkan, pasti kita akan sanggup. Ya, jika negara membutuhkan, pasti kita akan sanggup. Pertanyaan saya sekarang, apakah negara membutuhkan? Saya tanya, apakah negara membutuhkan? Tolong dijawab Bapak Ibu. Apakah negara kira-kira membutuhkan yang tenaga honor kita ini? Karena kalau negara butuh, maka karena itu negara harus sanggup untuk membayar. Semua Pemda jangan mainkan data honorer kalau tidak mau dipidanakan. Simak informasi lengkapnya. Tenaga honorer tidak langsung diberhentikan, kata Menpan RB Yusuf VOX Timor. Pemerintah daerah diminta tidak memainkan data honorer. Pemetaan tenaga non-aparatur sipil negara (non-ASN) yang dilakukan pejabat pembina kepegawaian (PPK), baik pusat maupun daerah dalam upaya menyelesaikan masalah honorer. Jangan coba-coba memainkan data honorer. Ada konsekuensinya bila data yang disodorkan tidak benar, kata Deputi Bidang Sistem Informasi Kepegawaian (Sinka) BKN Suharmen. Dia menegaskan dalam surat edaran Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, Semenpan RB, nomor BISIIMSM 01. OO 2022 tertanggal tanggal 22 Juli sudah dibikin rambu-rambunya. Tetapi, tujuan pendataan tenaga honorer atau pegawai non-ASN yang sebenarnya bukanlah untuk syarat diangkatnya sebagai pegawai PPPK 2022. Lantas, apakah terdapat kaitannya dengan seleksi PPPK 2022? Diketahui bahwa surat edaran Menteri Pan-RB yang dimaksud yaitu yang dirilis pada tanggal 2022 Juli tentang pendataan tenaga honorer. Surat edaran tersebut untuk menindaklanjuti tenaga honorer atau non-ASN yang diberlakukan atau dihapus pada tahun 2023. Selain itu, surat edaran tersebut juga menindaklanjuti peraturan pemerintah yang menyatakan bahwa di instansi pemerintah nantinya hanya akan ada 2 jenis kepegawaian. 2 jenis kepegawaian yang dimaksud di lingkungan instansi pemerintah adalah pegawai ASN PPPK dan pegawai ASN PNS. Sehubungan dengan pendataan tenaga honorer, non-ASN harus segera dipersiapkan beberapa data sebagaimana instruksi yang sudah disampaikan. Mulai dari kriteria honorer yang didata sampai kewajiban PPK, yaitu 1. Melakukan inventarisasi data pegawai non-ASN dan menyampaikan data dimaksud ke Badan Kepegawaian Negara (BKN) paling lambat tanggal 30 September tahun 2022. 2. Penyampaian data honorer harus disertai dengan surat pernyataan tanggung jawab mutlak (SPTJM) yang ditandatangani PPK. 3. Perekaman data pegawai non-ASN harus menggunakan aplikasi yang telah disiapkan BKN. 4. Bagi PPK yang tidak menyampaikan data pegawai non-ASN dianggap dan dinyatakan tidak memiliki pegawai non-ASN. 5. Selanjutnya untuk kelancaran pemetaan data pegawai non-ASN, agar kiranya para PPK berkoordinasi dengan BKN dalam pelaksanaannya. Jadi, kata Deputi Suharmen, setiap data honorer yang dimasukkan harus dilengkapi SPTJM. Tujuannya agar data yang dilaporkan sudah dipertanggungjawabkan validitasnya. Jika data yang diajukan mengandung unsur manipulasi, Deputi Suharmen menegaskan, PPK akan menerima konsekuensinya, yaitu dipidana. Salah satu poin penting dalam SPTJM adalah bertanggung jawab secara hukum, apabila data yang disampaikan tidak benar. Jadi, tolong jangan dimanipulasi datanya, terangnya. Sebelumnya, sejumlah ketua forum honorer mengungkapkan saat ini permainan uang makin marak. Honorer tidur alias yang berhenti. Tenaga bodong muncul dan minta didata hanya dengan mengantongi nomor tes CPNS 2013. Mereka bahkan bersedia membayar agar masuk pendataan honorer. Salah satu pemicunya adalah karena penghapusan honorer dan adanya seleksi PPPK tanpa tes.